أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan tawasulan. Mudah-mudahan dengan tawasulan ini semua ahli kubur, terutama keluarga kita, diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan kita yang hadir insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menerangkan tentang 5 keutamaan yang diberikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kitab Mukhtarul Ahadits halaman 24, hadis yang ke-192. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Wa'utitu mafatihal ardi. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Wa ju'ilat ummati khairal umam. Wa'utitu syafa'ata. Wa kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi khasatan. Wa bu'istu ilan nasi amatan." Rahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang dari para nabi sebelum aku. Jadi hanya Rasulullah yang diberikan keutamaan 5 perkara. Yang pertama, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah sehingga musuh merasa ketakutan, ya. Di hati musuh merasa ketakutan ketika berperang masirata syahrin. Yaitu selama sebulan perjalanan. Jadi sebelum Rasulullah akan berperang, ya, melawan kafir, maka Allah memberikan pertolongan, rasa gentar di para musuhnya, ya, sepanjang perjalanan 1 bulan. Mereka sudah merasa ketakutan duluan sebelum berperang, ya. Yang kedua, wa'utitu mafatihal ardi. Aku diberikan oleh Allah semua kunci-kunci perbendaharaan dunia. Sehingga Rasulullah kalau menginginkan sesuatu dari dunia, pasti Allah akan berikan. Tapi Rasulullah, ya, memberikan contoh kepada umatnya sebagai orang yang zuhud, ya, tidak rakus terhadap duniawi. Seandainya Rasul ingin dunia, maka semua isi dunia akan diberikan oleh Allah. Seandainya Rasulullah hubbu dunia, pasti umatnya lebih parah lagi, ya. Jadi Rasulullah memberikan contoh, walaupun Rasul diberikan semua kunci-kunci perbedaan dunia, maka Rasul tetap orang yang paling zuhud di antara manusia. Yang ketiga, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan untuk bersuci tanahnya, ya. Sedangkan umat-umat nabi yang lain
orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen tidak bisa sembarangan, ya. Ibadahnya khusus. Kalau orang Yahudi di sinagog, kalau orang Kristen di gereja. Tapi umat Islam, walaupun ada masjid, boleh sholat di mana-mana, ya. Misal di lapangan, sholat boleh ketika Idul Adha atau Idul Fitri, atau sholat istisqa, ya. Atau di rumah boleh, ya. Asalkan sholat yang berkaitan dengan nafilah, sholat sunat. Tetap kalau sholat berjemaah harus di masjid atau di musola. Yang keempat, wa ju'ilat ummati khairal umam. Dijadikan umatku sebaik-baik umat, ya. Jadi umat Islam kita semuanya Allah jadikan sebagai sebaik-baik umat. Bayangkan, kita hidup di akhir zaman, nabi yang terakhir, tapi masuk surga paling duluan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad merasa gembira, ya, bersyukur kepada Allah. Kita umurnya pendek, ibadahnya sedikit, tapi pahalanya luar biasa, ya. Umat yang dulu, ya, umat Nabi yang terdahulu, ya, walaupun mereka munculnya pertama kali, ya, terdahulu, tapi masuk surganya belakangan, ya. Semua umat Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam surga, baru umat-umat yang lainnya. Kita beruntung, ya, dijadikan sebagai sebaik-baik umat yang Allah pilih, ya, kita sebagai umat Islam. Bersyukur pada Allah. Jangan sampai murtad, jangan sampai keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Wa utitu syafa'ata. Di samping sebaik-baik umat, dan aku diberikan syafaatul kubro, sama syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semua umat manusia ketika di padang mahsyar mereka mencari syafaat. Mereka berbondong-bondong datang ke Nabi Adam, ya. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi, saya pun pernah berbuat kesalahan, yaitu melanggar perintah Allah, ya. Akhirnya mencari lagi Nabi, ya, sampai berapa puluh tahun atau ribuan tahun, ya, mencari Nabi Nuh alaihissalam. Ketika bertemu, kata Nabi Nuh, nafsi-nafsi, jangankan Anda, anak dan istri saya pun tidak beriman, ya. Akhirnya semuanya, kata Nabi Nuh, nafsi-nafsi, aku tidak bisa memberikan syafaat, cari nabi yang lain. Akhirnya terus, ya, sampai puluhan tahun, ribuan tahun mencari nabi yang bisa memberikan syafaat. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi, saya pun pernah berbuat kesalahan, pernah berbohong yang menghancurkan berhala. Seharusnya saya jujur, tapi berhala yang paling besar, ya, kampaknya yang telah menghancurkan berhala-berhala kecil, ditaruh di kampak tersebut di berhala yang paling besar, sehingga aku merasa takut pada Allah karena berbohong terhadap kaumku, padahal itu kebohongan yang diperbolehkan. Yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dan nabi-nabi, ya, diutus kepada kaumnya secara khusus, ya. Entah orang Kristen yang zaman sekarang seharusnya hidup zaman Nabi Isa, itu kan, ya. Jadi salah, ya. Nabi Isa itu diutus untuk kaum Bani Israel, bukan untuk orang-orang Indonesia atau orang-orang di luar Palestina, ya. Seharusnya, ya, karena ada kabar gembira dari Nabi Isa akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Sudah memberikan kabar supaya umat Nabi Isa mengikuti apa yang Allah beritakan, yaitu masuk agama Islam, mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa bu'istu ilan nasi amatan, dan aku diutus untuk semua umat manusia sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, sekalian umat manusia dan alam sebagainya, ya. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Satu lagi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisabin wujuhum kal qamari lailatal badri wa qulubuhum 'alal qalbi rajulin wahidin fastazadtu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Rahu Ahmad an Abi Bakr. Rasul bersabda, "U'titu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab." Aku diberikan 70.000 dari umatku yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Kemarin Ustadz Auladi menerangkan, ya, ini hadisnya, ya. Aku diberikan oleh Allah 70.000 umatku masuk ke dalam surga tanpa dihisab, bighair hisab. Wujuhum kal qamari lailatal badri. Wajah mereka nanti di padang mahsyar, ya, bagaikan matahari, ya, yang tanggal 15 bulan purnama, bagaikan matahari pada malam bulan purnama, ya, begitu cemerlangnya, ya. Kelihatan nanti di padang mahsyar orang-orang Islam ini wajahnya cemerlang bagaikan bulan purnama. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Hati mereka satu hati semuanya, ya. Sampai semua 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, satu hati semuanya, ya, dalam satu hati. Fastazadtu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Dan maka aku meminta tambahan kepada Tuhanku azza wa jalla agar diberikan tambahan kepadaku setiap satu orang yang 70.000, ya, bisa memberikan syafaat kepada, ya, jadi setiap satu orang bisa memberikan syafaat 70.000 lagi. Jadi umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab 70.000 dikali 70.000, yakni 4.800.000 orang tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena kita sebagai umat yang selalu membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.